Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mayang Yuvitasari dengan NIM 1844779. Nah, video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya yang mengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank, dan yang akan saya bahas di sini adalah contoh kasus dari leasing. Nah, sebelum masuk ke contohnya, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari leasing. Secara umum, leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Nah, sedangkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1199/KMK01/1991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang, modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Nah, kita masuk ke jenis-jenis leasing. Nah, leasing ini sendiri bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Nah, itu terdiri dari yang pertama ada capital lease, yang kedua ada operating lease, yang ketiga sales type lease, yang keempat leverage lease, dan yang kelima adalah cross border lease. Baiklah, kita bahas satu persatu mulai dari capital lease. Nah, capital lease merupakan jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Lalu kita lanjut, yang kedua adalah operating lease. Nah, operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Kemudian yang ketiga ada sales type lease. Sales type lease ataupun lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat dua jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu yang pertama pendapatan dari hasil jual barang, dan yang kedua adalah pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Kemudian yang keempat leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% saja hingga 40%. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Dan jenis leasing yang terakhir adalah cross border lease. Nah, merupakan jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya pihak lessor dan leasee tidak ada di dalam satu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar. Contohnya seperti pesawat terbang Airbus ataupun Boeing. Kemudian kita akan membahas fungsi leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya dengan bank, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Nah, contohnya saat membeli sepeda motor. Tanpa adanya pihak leasing, Anda harus membeli sepeda motor secara tunai, dan tentunya itu memberatkan. Terlebih lagi jika Anda hanya seorang karyawan pabrik atau kantoran biasa, pasti butuh bertahun-tahun untuk bisa membelinya. Nah, maka dari itu leasing hadir, yaitu dengan memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa mempunyai sepeda motor tanpa harus membayar uang tunai 100%. Umumnya, Anda hanya harus mengeluarkan uang muka untuk kesepakatan awal. Besarnya uang muka bisa berbeda-beda. Nantinya, sisa kekurangan tersebut
bisa Anda angsur atau cicil selama kurun waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Baiklah, yang selanjutnya adalah tujuan dari leasing. Umumnya, tujuan leasing itu adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi, jika harga sepeda motor yang Anda inginkan normalnya adalah misalnya 19 juta, Anda mungkin harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih besar dari harga normalnya kepada pihak leasing karena di dalamnya terdapat bunga kredit. Dan baiklah, kita masuk ke inti dari video kali ini, yaitu contoh kasus dari leasing. Contoh kasusnya adalah leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Dari kasus ini banyak putusan dari MK ataupun ketua umum dan yang lainnya tentang kasus ini. Contohnya dari putusan MK menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari segi substansi. Lalu putusan dari Ketua Umum APPI yaitu Suwandi Wiratno. Beliau mengatakan putusan MK tersebut justru memperjelas maksud frasa cedera janji atau wan prestasi antara debitur dan kreditur. Jadi, leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan dengan catatan prosedur sudah dijalankan. Ada beberapa pendapat, yaitu misalnya ada Eko B. Supriyanto mengatakan lewat putusan MK ini pihak leasing akan lebih hati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya. Selain itu, sudah seharusnya leasing lebih selektif dalam memberikan pembiayaan dengan jalan menaikkan down payment dan memperketat manajemen risikonya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari jebakan debitur yang tidak mau membayar utangnya, tapi tetap ingin menguasai kendaraan yang belum lunas dibayar. Itu ujar Eko. Selama ini, model bisnis perusahaan pembiayaan hanya mengandalkan uang muka dengan jaminan BPKB atas nama debitur. Permasalahan muncul kemudian hari ketika debitur tidak membayar angsuran. Hal ini dalam jangka panjang akan menghambat laju industri multifinance. Nah, menurut Eko, jika hal tersebut terjadi, maka akan mengganggu industri yang lain. Industri yang berhubungan dengan otomotif akan terkena imbas juga. Efek lainnya akan berdampak ke sektor perbankan yang selama ini telah memberikan kredit. Total aset industri multifinance di Indonesia tumbuh sebesar 2,77% pada Juni tahun 2019. Total aset pada Juni tahun 2018 tercatat 499,3 triliun, sementara pada Juni tahun 2019 sebesar 513,2 triliun. Sementara non-performing financing atau NPF perusahaan multifinance masih terjaga, yaitu pada kisaran 2,75% sampai 2,89%. Jadi, pendapat saya dari kasus leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet adalah dalam hal tersebut dijelaskan bahwa sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela
menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan parte eksekusi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan hak tanggungan secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan. Baiklah teman-teman semua, demikian pemaparan dan pendapat saya tentang kasus leasing ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun tanggapan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you on the next video.